Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari nomor 1243. Terjadi 15 Agustus 1937, yaitu nasihat dari Pastor Andras kepada Suster Faustina dalam masa kering. Pada saat jiwa mengalami kegersangan dan kesadaran yang jelas akan kejahatan dirinya yang diizinkan oleh Allah, jiwa dapat mengetahui betapa kecilnya yang dapat ia lakukan. Waktu itu Suster Faustina mengalami kegersangan. Dia meminta nasihat Pastor Andras, dan Pastor Andras memberikan satu nasihat pada saat jiwa mengalami kegersangan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami masa kegersangan, itu adalah masa yang biasa dialami oleh setiap orang sebetulnya. Dan nasihat Pastor Andras adalah pada saat jiwa mengalami kegersangan, justru malah kita memperoleh kesadaran yang lebih jelas betapa kita ini jahat, betapa kita ini berdosa, betapa kita ini mengecewakan Tuhan. Jiwa dapat mengetahui betapa kecilnya yang ia dapat lakukan. Jadi dalam masa kegersangan, mengevaluasi diri, melihat diri, dan ini diizinkan oleh Allah, kita bisa melihat betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa kita memang tidak bisa apa-apa. Semua itu akan mengajarkan kepadamu betapa tingginya engkau harus menghargai rahmat-rahmat Allah. Melalui peristiwa itu, seperti yang sering saya katakan, kalau kita mengalami masalah, mengalami kegagalan, mengalami tantangan, mengalami masalah, di balik setiap peristiwa tersebut, apakah penderitaan, apakah kegagalan, banyak hal ya, ternyata selalu ada benefit, selalu ada pencerahan baru yang kita terima. Di sini Pastor Andras katakan, dengan peristiwa tersebut mengajar kita semua bahwa betapa tingginya engkau harus menghargai rahmat-rahmat Allah. Karena kita merasa enggak berdaya, merasa sangat kecil, maka segala hal yang kita dulu-dulu bisa lakukan, bukan pada masa gersang, masa jaya, masa sehat, masa sepertinya semuanya penuh dengan sukacita dan apa yang kita inginkan semuanya terkabul, terlaksana, itu semata-mata karena rahmat Tuhan. Pada saat kita tidak berdaya, pada saat gersang, pada saat kita tidak bisa lakukan apa-apa, justru pada saat itulah kita diberi kesadaran betapa kita harus sangat-sangat menghargai rahmat-rahmat dari Tuhan. Kedua, kesetiaan dalam semua latihan dan tugas, kesetiaan dalam segala sesuatu haruslah sama seperti pada saat sukacita. Tadi nasihat yang pertama. Sekarang nasihat yang kedua dari Pastor Andras adalah di mana jangan sikap kita dipengaruhi oleh situasi, keadaan, masalah, atau apa yang sedang kita hadapi. Masa senang, masa susah, masa menderita, masa sehat, masa sakit, masa sukacita, masa duka cita, harusnya kita bisa belajar dengan menyikapinya dengan sikap yang sama. Yang biasa kita lakukan, kalau kita bergembira, kalau kita sukacita, pasti tertampil dari raut wajah kita ya. Sukacita, gembira, bersukacita, berseri-seri, senyum, tertawa. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami susah, biasanya juga orang bisa melihat keadaan kita dari raut wajah kita, dari sikap kita. Kok hari ini muka kamu kusut? Kok seperti orang sakit? Kok nggak semangat? Dan lain-lain. Tapi di sini justru
Pastor Andras memberi nasihat kepada Suster Faustina, ada kesetiaan dalam melaksanakan tugasmu. Harus setia dalam segala sesuatu dan haruslah sama melakukannya, melaksanakannya, menyikapinya pada saat kamu bersukacita. Ini suatu latihan. Memang susah, tapi justru melalui masa gersang, melalui hal-hal tersebut, kita dilatih untuk bisa merubah mindset kita bahwa jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh situasi, keadaan, masalah yang kita hadapi. Sikap kita harusnya sama. Dalam kegersangan, dalam sukacita, sikap tugas melaksanakannya dengan sama, bukan berbeda. Ketiga, dalam kaitan dengan masalah, yaitu masalah di mana Suster Faustina bertanya tentang permintaan Yesus untuk membuat atau membentuk kongregasi. Tunggu sebentar, kata Pastor Andras. Bersikaplah setia mutlak pada Uskup Agung. Jadi walaupun di satu pihak dia merasa Yesus minta kepada Suster Faustina untuk membuat kongregasi baru, untuk melaksanakan apa yang Yesus minta, dia sharing pada Pastor Andras, tapi nasihat Pastor Andras adalah bahwa dia harus setia. Setia mutlak pada Uskup Agung. Jadi tugasnya dia adalah menyampaikan pesan yang diminta oleh Yesus, tapi apapun hasilnya dia harus setia. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ini permintaan Tuhan. Jangan seperti itu. Bahkan Pastor Andras katakan, tunggu sebentar. Jangan memaksakan diri. Karena kadang-kadang suatu kebenaran yang sedikit pahit sungguh diperlukan. Suatu kebenaran yang sungguh pahit sungguh diperlukan. Nah, kalau lihat dari ceritanya Suster Faustina, saya merasa bahwa di satu pihak Yesus minta kepada Suster Faustina untuk membuat kongregasi baru yang dimengerti oleh Suster Faustina pada saat itu. Dan dia sangat ingin menyenangkan Yesus. Jadi apapun yang diminta dia ingin bisa melaksanakannya. Tapi pada waktu dia bercerita, dia sharing baik kepada Bapak Pengakuan, bahkan mungkin kepada sampai ke Uskup Agung. Di sini dikatakan setia mutlak pada Uskup Agung. Jadi kalau keputusannya tidak, ya tidak. Nggak boleh memaksakan kehendak. Walaupun Suster Faustina bisa bilang bahwa ini Yesus yang minta. Dan kesimpulan terakhir tadi mungkin juga berguna buat kita semua. Kadang-kadang suatu kebenaran yang sedikit pahit sungguh diperlukan. Penolakan atau tidak disetujui atau belum disetujui oleh Bapak Uskup, itu kan juga sebagai suatu penolakan. Bisa saja pengalaman ini mengalami perasaan atau pahit ya, karena dia ingin mengajukan sesuatu tapi permintaannya ditolak. Tapi inilah justru yang dikatakan oleh Pastor Andras, kadang diperlukan, sungguh diperlukan. Begitu pula mungkin dalam hidup kita sehari-hari. Kita dalam pekerjaan mengusulkan sesuatu kepada atasan, membuat strategi, apakah strategi marketing, apakah strategi yang lain ya. Mengusulkan sesuatu yang menurut kita itu sudah yang terbaik. Pada waktu diajukan kepada atasan, belum tentu atasannya terima. Atasannya bisa cuek, bisa acuh tak acuh, bisa bilang itu mah gak bakalan berhasil, atau nanti saya pikirkan lagi, tapi ada penolakan. Nah, penolakan tersebut bukan sesuatu yang jelek, tapi justru melalui penolakan tersebut kita mungkin bisa menjadi lebih detail lagi memikirkan usulan tersebut, lebih step by step, lebih berpikir lebih besar, apa resikonya, apa yang bisa terjadi sebaliknya bila hal ini tidak terlaksana, dan ya banyak hal ya. Melalui analisa lagi, kita lebih mendalami lagi, lebih
lebih bisa membayangkan step by step lebih detail lagi mengenai rencana tersebut, dan pada waktu nanti ketemu lagi mungkin di dalam rapat atau apa, kita bisa bercerita dengan lebih detail, dan itu barangkali bisa menjadi masukan kepada atasan untuk akhirnya disetujui, sehingga usulan itu pada saat ditolak diperlukan, pahit diperlukan untuk supaya kita punya kreativitas berpikir lebih dalam lagi untuk masalah tersebut. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Setiap hal, tidak ada yang sia-sia. Itu yang kita pegang. Terima kasih. Salam kerahiman.